pasti bantuin kamu. Akbar, Aisyah, Ibu sudah siapin makan malam. Kalian makan dulu ya. Iya, Bu. Bu, aku nggak lapar. Aku mau ke kamar aja ya. Aisyah. Aisyah, Aisyah. Aisyah, Aisyah. Ibu tahu kamu sedih, Nak. Tapi kamu harus tetap makan, nanti kamu sakit. Ini juga semua demi kesehatan kamu. Bu, buat apa aku sehat, Bu? Kalau aku nggak bisa nemuin anak aku. Terus untuk apa aku hidup kalau misalnya aku nggak bisa? Aku nggak bisa bareng-bareng sama anak aku, Bu. Buat apa? Aisyah, kamu sehat dan kamu hidup. Itu buat anak kamu. Kalau kamu nggak makan, nanti kamu sakit. Kamu yakin kan, kalau anak kamu itu masih hidup, makanya kamu harus makan. Kamu harus berjuang buat anak kamu. Kamu harus sehat. Mas Akbar bener. Aku harus sehat. Aku harus sehat karena aku harus temuin anak aku. Ya, Mas. Aku akan sekarang. Aisyah, makanya pelan-pelan ya. Dokter. OMG, Dimas. Dokter, apa yang terjadi dengan Dimas, dokter? Ibu tenang dulu ya. Biar saya jelaskan. Jadi sebetulnya hari ini harusnya jadwal Pak Dimas untuk treatment. Tapi Pak Dimas minta untuk jadwal diundur. Karena tadi dia sedang merasa cukup stres. Makanya akhirnya saya berikan obat penenang supaya Pak Dimas bisa istirahat, Bu. Karena saya khawatir kalau Pak Dimas terus stres bisa memperburuk kankernya. Dimas, stres. Dokter, tapi setahu saya waktu Dimas keluar dari rumah dia baik-baik aja. Gak kelihatan kok. Gak kelihatan kalau misalnya dia lagi stres. Dimas, kamu kenapa? Stres kenapa sih? Sepertinya Pak Dimas sudah berhasil menemukan istrinya yang pergi dari rumah, Bu. Tapi begitu melihat istrinya, justru Pak Dimas merasa sangat sedih dan justru menyalahkan dirinya sendiri. Dimas sudah menemukan Aisyah. Dokter? Dokter tahu dari mana? Apa tadi Dimas sempat cerita sama dokter? Iya, Bu. Tadi
Pak Dimas juga bilang kalau saat melihat istrinya sedang bersama dengan laki-laki lain. Itulah yang membuat Pak Dimas merasa sangat hancur. Gak mungkin. Gak mungkin, dokter. Gak mungkin. Gak mungkin. Aisyah sudah punya laki-laki lain. Bu, bagaimana kalau Pak Dimas kita bawa saja keluar dari kota Jakarta supaya setidaknya Pak Dimas bisa melupakan masalah ini untuk sejenak. Tapi dokter, Dimas itu baru aja balik loh, Dok. Iya, Bu. Makanya saya mau minta izin sama Ibu sebagai ibu dari Pak Dimas agar saya bisa melanjutkan treatment Pak Dimas di luar kota. Supaya Pak Dimas bisa melupakan masalah ini dan fokus pada penyembuhannya. Saya ikut apa kata dokter. Yang penting Dimas anak saya segera pulih ya, Dok. Baik, Bu. Akan segera saya aturkan. Udah. Diam ya Om, diam. Ini anak kenapa sih? Hah? Kamu itu susah banget ya. Nyusahin aku seperti ibu kamu. Benar-benar ini anak. Ah, anakku! Aisyah, ya Allah, kamu kenapa, Nak? Bu, aku dengar suara anak aku, Bu. Anak aku butuh aku, Bu. Anak aku butuh aku. Anak aku nangis, Bu. Kamu demam, Nak. Aisyah, kamu demam, Nak? Anak aku butuh aku sekarang, Bu. Anak aku butuh aku, Bu. Anak aku nangis, Bu. Aisyah kenapa, Pak? Aisyah demam, Akbar. Kamu cepat ke klinik 24 jam ya. Minta tolong dokter untuk datang ke sini, ya? Iya, Pak. Aku nangis, Bu. Tenang ya. Aduh.
Iya, halo Bude. Ngapain sih Bude telepon malam-malam gini? Gangguin orang tidur aja. Kamu ini enak tidur ya? Ini Bude nggak bisa tidur. Semalaman ini anak nangis terus nggak mau minum susu formula. Udah nyerah. Udah nyerah nggak bisa diemin. Ampun, Bude gimana sih? Bude kan udah berpengalaman lama sebagai dukun bayi. Mestinya Bude lebih tahu, lebih paham. Gimana kek caranya Bude kasih jamu kek biar dia apa kek gitu. Kamu itu kan ibunya. Aduh ya ampun Bude, terus aku harus gimana Bude? Aku kan jauh dari Bude. Lagi ini udah malam banget Bude. Lagi Bude juga kan yang nyuruh. Aku di sini, bayinya di sama Bude. Masa aku harus terbang langsung nyampe ke situ? Ya udah, lihat udah urusin sendiri ya. Begini Bu, karena Ibu Aisyah tidak dapat kasih ASI, dia kena infeksi, makanya jadi demam. Terus gimana dokter? Tidak apa-apa, nanti saya kasih resep antibiotiknya ya. Iya. Ini resepnya, tolong ditebus ya. Ya, Bu, saya cari obatnya dulu ya. Iya. Ibu Aisyah, saya sudah tahu kejadian yang menimpa Ibu. Semua ini memang berat, tapi Ibu harus tabah ya. Harus kuat dan juga harus ikhlas. Yang sabar ya Bu. Mari dokter, saya antar ke depan. Semua sudah dibawakan, Dimas? Udah semua, Mak. Mas, Mama doakan supaya kamu itu cepat sembuh. Iya, Mak. Dok, apa pengobatan saya di sana akan lebih bagus? Itu aja Pak Dimas. Karena selain kankernya Pak Dimas, luka hati Pak Dimas juga harus disembuhkan. Supaya kondisi psikis Bapak tidak mempengaruhi kesehatan fisik. Baik, Dok. Saya akan ikutin semua perkataan dokter. Dokter, saya minta sekali ya dok, lakukan yang terbaik untuk kesehatannya Dimas supaya Dimas bisa segera pulih kembali. Pasti Bu. Nanti juga saya akan terus kabari Ibu perkembangan dari kesehatan Pak Dimas. Ibu nggak usah khawatir ya. Mas Dimas mau kemana? Mukanya kenapa stres kayak gitu ya? Dan itu perempuan dokter Mas Dimas di Amerika. Tapi ngapain dia pakai harus ngomongin luka hati? Tunggu deh, harusnya kan dia sama Aisyah. Aku udah kasih alamatnya Aisyah, kenapa dia gak sama Aisyah? Apa jangan-jangan dia udah pergi, terus Aisyah nolak dia? Pergi ya, Mak. Kamu jangan lama-lama ninggalin mama. Kamu harus cepat sembuh. Ingat itu. Ya. Kalau ada apa-apa telepon aku ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Biar saya aja nyetir, Pak. Kondisi Bapak masih kurang sehat. Terima kasih, dok. Bagus kalau kayak gitu. Aku bisa tetap jadi istrinya Mas Dimas. Mama Lydia, Bianca punya kejutan buat Mama Lydia. Rumah ini jadi sepi lagi. Baru aja balik, sekarang Dimas udah harus pergi. Yuhu, everybody. I'm back. Bianca? Yes, Bianca is back. Aduh, enak banget ya. Bisa datang ke rumah sendiri lagi. Aman banget. Kamu kok ada di sini? Hah? Kamu itu kan dijadiin sama polisi. Wah, nggak benar nih. Saya harus telepon polisi. Oh, nggak bisa. Kalau saya telepon polisi, saya lengah terus kamu kabur, ya kan? Setia, Setia cepetan sini Setia. Jangan kabur kamu ya. Nggak usah senyum-senyum, nggak usah ketawa-ketawa kamu ya. Perempuan jahat kamu. Setia cepetan sini. Aduh, Ma, mau panggil siapa sih? Mau panggil polisi? Mau panggil Setia? Udah nggak ada gunanya. Buat apa? Mama belum tahu ya kalau kasus aku itu udah ditutup. Jadi sekarang Aku udah bebas. Kamu jangan halu ya, jangan mimpi kamu. Kamu itu kan pembunuhnya Bu Gina. Kamu itu buronan dicari-cari sama polisi. Setia, lapor polisi Setia. Ini buronannya nih. Bangun. 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 Kurin. Au, lepasin. Sakit tahu nanti gue laporin polisi baru tau rasa. Diam. Lo itu buronan ya. Gak mungkin lo bebas semudah ini. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini buat Bianca? Semua itu mudah, tau nggak? Lupa, kalau Bianca ini masih punya suami yang bisa nolongin Bianca, asalkan Bianca kasih imbalan tentang Aisyah. Kenapa kemarin lu bohongin gue? Hah? Kenapa lu gak kasih tahu di mana Aisyah? Gue nggak ngasih tahu di mana Aisyah. Ya gimana bisa gue ngasih tahu di mana Aisyah? Kalau gue nggak percaya sama lo. Lo kan yang bawa polisi saat ketemu gue. Hah? Gue gak ngelapor polisi sama sekali ya. Alah, bohong. Gue kesana lu gak ada. Bohong! Bianca, gue gak bohong ya. Lepasin gue. Di mana Aisyah? Gak kasih tau gue. Di mana Aisyah? Di mana?